istilah-istilah dalam KPK dan juga FPB. Ya, jadi kalau kalian minggu-minggu ini belajar tentang KPK, FPB, faktorisasi prima dan sebagainya, pasti kalian akan mendengar istilah-istilah ini. Istilah apa aja itu dan bagaimana cara menentukan KPK dan FPB? Apa aja yang bisa kita lakukan untuk menentukan KPK dan juga FPB? Oke, Kak Nidom mulai menjelaskan istilah-istilah apa aja yang akan kalian temukan ketika mengerjakan KPK dan FPB. Yang pertama, bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu, Kak? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka mereka sendiri dan juga 1. 2 bagi 1, 2 bagi 2, ya kan? Nggak bisa 2 dibagi 3, oke? Kalau 4 masih bisa, kayak 2, 3, 5, 7, 9. Nah, itu angka-angka yang hanya bisa dibagi dengan angka mereka sendiri, oke? Baru angka 1 bisa, ya kan? Angka 1 juga bisa dibagilah dengan angka-angka mereka. Bilangan prima, ya. Jadi ada bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 9, sampai seterusnya. Banyak deh pokoknya bilangan prima itu. Karena bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan juga angka 1. Itu aja, itu bilangan prima. Terus kemudian pohon faktor. Ya kan? Nah, pohon faktor. Pohon faktor ini adalah salah satu cara untuk mengetahui KPK dan juga FPB. Bentuknya seperti ini, KPK sama FPB, pohon faktor, ya kan? Nanti Kak Nidom jelaskan, Kak Nidom kasih satu contoh soal. Kemudian faktorisasi prima, ya kan? Selanjutnya adalah faktorisasi prima. Jadi setelah dari pohon faktor ini ketemu hasilnya. Nah, ketemu hasilnya nanti jadilah faktorisasi prima. Jadi dari pohon faktor kemudian muncullah yang namanya faktorisasi prima. Contohnya gimana, Kak Nidom? Sebentar. Cara yang kedua ketika kalian mau mencari KPK adalah dengan tabel. Jadi KPK itu biasanya kalian akan mendapati angka-angka yang besar, angka-angka yang kecil bisa sebenarnya. Nah, jadi cara kedua adalah menggunakan tabel. Nah, tabel ini seperti apa nanti, Kak Nidom? Kak Nidom jelaskan nanti ya. Jadi ada pohon faktor, ada tabel, dan juga ada kelipatan. Kelipatan itu seperti apa? Kelipatan itu biasanya dikalikan. Ya, kayak kelipatan ini hanya bisa digunakan di angka-angka kecil aja. Kayak 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau angka-angka yang sudah di atas angka 5, Kak Nidom sarankan untuk menggunakan pohon faktor atau tabel. Tapi Kak Nidom menyarankan 80% menggunakan pohon faktor ya, sahabat Kiraji. Oke, kita coba dengan kedua cara langsung ya. KPK dan FPB dari 12 dan juga 15. Berapakah itu? Pohon faktor 12 dan juga 15. Kita bahas 12 dulu. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, yang kita hitung cuma yang ini aja, yang samping, ya kan? 2 sama 3. Bilangan primanya yang kita hitung, ya kan? Kita bagi harus hanya dengan bilangan prima. Lanjut 15. Ya kan? 15 faktorisasi pohon faktornya ya. Jadi seperti ini, kalau 15 dibagi 2 nggak bisa. Otomatis 15 bagi 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. Sebenarnya sampai sini aja cukup, sahabat Genaji. Tapi kadang kita juga harus membaginya sampai angka 1. Berarti 5 dibagi 5 sama dengan 1. Dari sinilah kita bisa tahu faktorisasi prima. Biasanya disingkat FP gitu aja. Faktorisasi prima dari 12. 2-nya ada berapa? 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Itu 12. Sedangkan faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dikali 5. Nah, dari sini nanti KPK-nya udah ketemu sebenarnya, ya kan? KPK itu kita harus mencari angka yang kembar dan angka sisanya. Misal di sini ada 2 pangkat 2 kali 3. Di sini ada 3 kali 5.
Yang kembar cuma di sini 3. Kita pilih yang paling besar. Nah kan 3-nya sama aja, Kak. Ya sama aja ya. Kalau ada pangkat 2-nya atau pangkat 1 atau pangkat 3, kita pilih yang paling besar. Nah, berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Berapa hasilnya? Ini hasilnya. Berarti 4 kali 3, 12. 12 kali 5, 60. Oke. Berarti KPK dari 12 dan 15 adalah 60. Begitu sahabat Kenaji. Oke. Itu KPK-nya. Sekarang kalau FBB-nya berapa? FBB-nya itu 3. Kita cari yang kembar dan cari yang paling kecil. Itu kalau FBB. Otomatis 3. Gitu. Oke? Paham? Paham. Kalau tabel gimana, Kak? Kalau tabel kita pakai tetap 12 sama 15. Ya, kita pakai 12 sama 15. Oke, 12, 15. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 15 bagi 2 nggak bisa, turun lagi 15-nya di tabelnya, oke? Terus kemudian lanjut, dibagi 2 lagi, yang bisa dibagi hanya 6. 6 bagi 2, 3, oke? 3, 15. Karena 2 dibagi 15 juga nggak bisa, sahabat Kenaji, ya kan? Lanjut lagi, 3, terakhir, ya kan? 3 dikali 3, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, 15 ini sebenarnya sudah bisa, ya kan? Sudah bisa, dia sudah turun, oke. Tapi di sini karena kita membaginya dengan angka 3, bukan angka 15, jadi 1 turun, 15-nya masih turun lagi. 3-nya kita bagi lagi, 3 bagi 15 sama dengan 5. Ini satunya turun, ya kan? 5 dibagi 5 sama dengan 1. Ya kan? Satunya di sini. Itu sahabat Kenaji. Jadi itulah bagaimana cara kita mencari KPK dan juga FBB menggunakan tabel. Ya kan? Jadi di sini sudah ketemu KPK-nya. 2 pangkat 2 ya, karena 2-nya ada 2, terus kemudian dikali 3 dikali 5 itu KPK-nya. Nah, angka yang kembar mana tadi? Angka yang kembar ada berapa angka? Cuma angka 3. Berarti FBB-nya juga 3. Oke. Kalian boleh menggunakan cara tabel atau cara pohon faktor, boleh sebenarnya. Tapi Kak Nidam lebih menyarankan kalian menggunakan cara pohon faktor. Ya, Kak Nidam lebih menyarankan kalian menggunakan cara pohon faktor. Kenapa? Karena kalau pohon faktor itu kalian sudah tahu faktorisasi primanya berapa dari angka-angka tersebut. Terus kemudian lebih jelas ya. Jadi dipisah. Angka 12 sama 15 dipisah. Gitu sahabat Kenaji. Oke, nah itulah istilah-istilah yang bisa kalian temukan dalam KPK dan juga FBB. Oh iya, Kak Nidom belum menyampaikan cara dengan kelipatan. Oke, tadi Kak Nidom hanya menyampaikan pohon faktor sama tabel, tapi ada cara ketiga yaitu kelipatan, tapi itu hanya untuk angka-angka yang kecil aja. Oke, Kak Nidom sampaikan di video berikutnya, jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya, jadi kalau ada video baru kalian bisa langsung tahu. Jangan lupa like, share, dan juga komen sahabat Kenaji. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!